Seth Rollins ancam CM Punk akan pensiunkannya. Rhea Ripley juga ancam Liv akan hancurkan Raquel. Gunther berhasil pertahankan gelar juaranya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 8 Oktober 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka oleh CM Punk yang masuk sambil terpincang-pincang dengan perban di siku, dahi, dan tangannya. Dan Punk ngaku kalau sebenarnya nggak begitu fit buat hadir. Dia cerita kalau walaupun dia menang, dia nggak ngerasa seperti pemenang dan mulai mempertanyakan apa yang masih tersisa di dirinya. Punk berterima kasih ke 3 kelompok, yaitu fans yang udah nunggu 7 tahun buat dia balik, rekan-rekan pegulatnya, dan bahkan orang-orang yang nggak suka sama dia. Karena dia bilang, aku ubah kebencian mereka jadi uang. Dia ngasih sedikit kode kalau dia mungkin nggak akan balik dalam waktu dekat, bilang dia bakal balik ke istrinya dulu, bikin fans bertanya-tanya kapan dia bakal kembali. Terus tiba-tiba Seth Rollins masuk arena, nyenggol bahu Punk dan langsung jalan ke ring. Kasih petunjuk bakal ada perseteruan antara mereka. Pidato yang bagus dari Punk, dia jujur banget ngomongin perasaannya. Kayaknya bakal balik awal tahun depan waktu Raw udah di Netflix. Lanjut ke Seth Rollins dengan nada sarkastik ngucapin semoga sukses buat Punk. Bilang kalau Punk balik, Rollins siap buat pensiunin dia selamanya. Seth merekap acara Bad Blood kemarin, termasuk penampilan dari The Rock dan Cody Rhodes, dan bilang kalau ini adalah Monday Night Rollins. Rollins bilang kalau Bronson Reed yang coba ngancurin karirnya gak hadir di Raw. Rollins nantang Reed buat tanding 1 lawan 1. Jey Uso, juara Intercontinental, kemudian masuk, ngebangkitin semangat penonton. Rollins dan Jey bertukar tatapan tajam sebentar sebelum Rollins akhirnya keluar. Kasih kode lagi ada ketegangan di antara mereka. Kerja bagus dari Seth Rollins yang langsung to the point pas nantangin Bronson Reed. Terus cuma karena Seth Rollins itu babyface, bukan berarti dia harus suka sama Jey Uso. Seth punya masalah sama The Bloodline di masa lalu, jadi wajar aja kalau ada ketegangan. Gini nih yang aku suka kalau sejarah nggak dilupain begitu aja. Langsung lanjut aja ke pertandingan pertama di Raw hari ini, Intercontinental Championship antara Jey Uso melawan Xavier Woods, ditemenin Kofi Kingston. Jey dan Woods saling hajar, Woods ngelakuin slam fireman carry di lantai, super kick dari Jey seperti biasa. Tapi Uso splash dari Jey Uso berhasil untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Jey jabat tangan Kofi, tapi Woods menolak dan pergi begitu aja. Kelihatan kesel karena Kofi nunjukin sikap sportivitas ke Jey Uso. Kemenangan telak dan bersih dari Jey Uso. Xavier Woods emang ngasih perlawanan yang cukup, tapi sebenarnya dia nggak ada peluang buat menang. Aksi Woods yang makin heel juga berlanjut. Nolak jabat tangan dari babyface itu hal yang gampang banget buat dibenci. Setelah Jey ngerayain, Bron Breakker nyerang Jey dengan beberapa kali spear, sekaligus ngehantam Kofi dan Woods juga. Bron terus berpose memegang gelar Intercontinental sambil dihujat para penonton. Bron Breakker bilang minggu lalu kalau dia nggak bakal nyerang Jey dan nunjukin rasa hormatnya. Aku pikir itu tanda kalau dia udah berubah jadi babyface, tapi ternyata balik lagi jadi heel. Lihat Bron ngelakuin spear itu seru banget sih, walaupun kayaknya nggak enak banget buat yang nerima. Rhea Ripley ngekritik Liv Morgan soalnya ngindarin pertandingan 1 lawan 1 dan malah ngajak Raquel buat backup. Dia ngingetin Liv kalau meskipun pakai taktik kayak gitu, Ripley bakal ngalahin mereka berdua segera. Rhea dan Raquel udah punya sejarah panjang dari zaman NXT. Mereka juga sahabatan banget. Aku pikir nyatuin Raquel sama Liv itu bakal jadi kesempatan bagus buat Raquel buat lebih bersinar. Ada tampilan singkat huruf BFR yang terbakar kayak ngasih kode kembalinya Viking Raiders. Bikin penasaran soal rencana mereka ke depannya. Setelah nyerang, Bron lewatin interviewer Jackie Redmond tanpa sepatah kata pun. Bikin aksinya tambah misterius dan nambah ketegangan soal niatnya.
Wade Barrett coba bahas serangan Kevin Owens ke Cody Rhodes, tapi Joe Tessitore malah ngehindar dari pembahasan itu. Mungkin bakal ada info lebih lanjut di SmackDown minggu ini. The Miz curhat ke Karrion Kross, bilang dia capek usaha terus tapi nggak ada hasilnya, dan dia klarifikasi kalau dia udah nggak bingung atau terlibat perseteruan sama Judgment Day lagi. Arthur tiba-tiba muncul, coba bikin damai tapi langsung ditolak sama The Miz. Dan akhirnya mereka setuju buat pertandingan di Raw minggu depan. Kross ngeceletuk kalau perilaku Miz itu yang bikin dia nggak dianggap serius. Cocok sih ngadain pertandingannya minggu depan, soalnya Miz sempat nyerang Arthur minggu lalu. Kalau Raw masih 3 jam mungkin udah dimasukin minggu ini, tapi waktunya emang terbatas. Lanjut ke pertandingan Good Old Fashion Donnybrook antara Sheamus melawan Pete Dunne. Di pertandingan brutal tanpa aturan ini, Sheamus dandan pakai tong bir, si lele, bahkan tongkat kriket buat senjata. Ada momen keren kayak dididik Dunne dari atas tong dan Sheamus batting Dunne ke meja dari tong whisky yang ditumpuk. Dengan tangan yang diikat, Sheamus berhasil nendang bro kick untuk memenangkan pertandingan. Seru banget matchnya, kayak yang Sheamus suka bilang, banger after banger after banger. Dunne udah menang di match terakhir mereka soalnya pakai tongkat kriket. Jadi kali ini semua senjata diperbolehkan dan Sheamus akhirnya bisa menang walau tangannya diikat. Penonton benar-benar semangat ngikutin pertandingannya dan sorak-soraknya kenceng banget. Cody, juara WWE Undisputed, ngasih kode soal pertandingan buat Crown Jewel Championship dan dia tertarik banget buat tanding lawan Sami Zayn. Cody dan Sami juga sempat bahas kemenangan Zayn atas Gunther dulu dan Cody nyemangatin dia buat pertandingan berikutnya. Kedatangan Raquel bareng Dominic dan Liv bikin orang-orang bertanya-tanya soal afiliasinya. Liv yang ngaku masih pegang gelarnya walaupun karena diskualifikasi, ngindarin pertanyaan soal hubungan Raquel sama Judgment Day. Mereka bertiga pergi bareng naik mobil tanpa ngasih klarifikasi. Bintang NXT All Ego Ethan Page ngamuk ke Adam Pearce soalnya si Empang bikin dia gagal dapetin gelar NXT. Eva, GM NXT, langsung nolak kalau dia terlibat, ngebela diri kalau dia independen. Obrolan mereka keinterupsi sama rapper Sexy Red yang bikin suasana makin rame sambil ngereferensiin kemenangan Trick Williams atas Ethan Page. Bikin Ethan Page makin frustasi. Rasanya menarik banget kalau Ethan Page ngejar balas dendam ke CM Punk, bisa jadi langkah bagus buat masa depannya di main roster. Page itu punya semua yang dibutuhin buat jadi heel yang keren. Kalau ada match antara Punk sama Page, mungkin Punk yang bakal menang tapi tetap aja itu bisa nguntungin buat All Ego. Lanjut ke pertandingan 10 orang antara Natalya, Zelina Vega, Lyra Valkyria, Katana Chance dan Kaden Carter lawan Pure Fusion Collective, Sonya Deville, Shayna Baszler dan Zoey Stark, dan Unholy Union, Alba Fire dan Isla Dawn. Pertandingan dimulai dengan Stark yang ngasih clothesline kenceng ke Carter, langsung nyulut keributan di antara 10 wanita ini. Banyak aksi-aksi keren termasuk tendangan lari dari Lyra, lompatan berputar dari Chance, dan crossbody Carter ke dua lawan. Natalya hantam diskus clothesline ke Stark, Deville balas dengan tendangan lutut, dan Zelina Vega berusaha buat ngehajar balik Deville. Tapi Lyra Valkyria ambil kesempatan, tag masuk dan ngasih leg drop dari tali teratas ke punggung Deville untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang solid buat waktu yang dikasih, para babyface menang bersih dan keren, tapi kayaknya mereka yang ada di divisi Raw bakal terus ada drama ke depannya. Para juara Bianca Belair dan Jade Cargill ngasih peringatan ke Io Sky dan Kairi Sane dari Damage Control. Belair ngaku kalau Sky sempat ngunggulin dia, tapi dia janji kalau Damage Control nggak bakal bisa nguasain. Cargill juga ngungkapin kesiapan mereka buat ngelindungin gelar mereka, bilang mereka udah kerja keras buat dapetin gelar itu kembali. Belair nantang Sky dan Sane buat rematch, kasih kode bakal ada bentrokan buat gelar di Raw minggu depan. Langsung aja ke pertandingan utama di Raw hari ini, World Heavyweight Championship antara Gunther melawan Sami Zayn. Pertandingan dimulai dengan Gunther yang mengendalikan tempo lewat headlock, tapi Zayn gak mau kalah dan membalas dengan cepat, menghindari serangan Gunther. Setelah jeda iklan, Gunther tetap mendominasi, ngasih serangan keras dan chops yang bikin Zayn kesulitan. Dia terus menyerang Zayn dengan agresif, termasuk neck twist brutal dan banyak chops yang bikin Zayn susah dapat momentum. Zayn mulai bangkit dengan Blue Thunder Bomb yang hampir bikin dia menang. Zayn ngebating Gunther dengan Exploder Suplex ke barikade, dilanjutin dengan Helluva Kick dan ngasih Helluva Kick lagi di ring. Sayangnya, Gunther membalas pakai lariat yang brutal dan powerbomb. Karena Zayn gak mau kalah, Gunther akhirnya nerapin Sleeper Hold. Walaupun Zayn berusaha ngelawan,
Akhirnya dia pingsan, kasih kemenangan buat Gunther setelah pertandingan intens selama 17 menit. Ini pertandingan yang luar biasa. Aku rasa nggak akan ada perubahan gelar. Menurutku masih terlalu cepat buat Gunther untuk kalah, soalnya baru 2 bulan pegang gelar. Pas Gunther lagi selebrasi, Cody Rhodes masuk dengan setelan jasnya dan bawa gelar WWE. Segmen ini ditutup dengan mereka yang saling tatap, kasih antisipasi soal pertandingan Crown Jewel Championship yang akan datang. Waktu Cody Rhodes dan Gunther jadi 2 orang terakhir di Royal Rumble 2023, mereka punya sequence yang bagus. Itu bikin aku pengen lihat mereka bertanding 1 lawan 1. Jadi sekarang kita bakal lihat pertandingan itu di Crown Jewel. Kayaknya sih Cody bakal menang. Tapi kalau dia harus kalah di pertandingan 1 lawan 1 selama masa jabatannya sebagai champion, kalah dari Gunther itu bisa jadi kemungkinan. Tapi mungkin juga diganggu sama The Rock. Jadi kita tunggu aja. Secara keseluruhan, show ini cukup bagus walaupun berbeda dari yang biasa kita lihat di brand merah ini. Raw sekarang cuma 2 jam setelah 12 tahun berlangsung selama 3 jam. Jadi ada lebih sedikit roster yang ditampilkan. Itu bikin segmen backstage jauh lebih sedikit sepanjang acara. Kualitas pertandingan juga sedikit terpengaruh karena durasinya yang cuma 2 jam dibanding 3 jam. Secara keseluruhan, aku suka Raw hari ini. Menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were